Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini suara saya agak besar ya. Enak, mantap. Agak pilek. Alhamdulillah masih bisa sakit. Berarti diperhatikan juga sama Allah. Dikasih sakit. Ada hadis yang menyatakan kalau orang itu begitu sakit, ada 4 malaikat yang datang. Yang pertama mengambil kekuatannya. Malaikat yang kedua melenyapkan lezatnya makanan dari mulutnya. Malaikat yang ketiga menghilangkan cahaya mukanya. Dan malaikat yang terakhir mengambil dosanya. Nanti kalau sudah sembuh, tenaganya dikembalikan lagi, cahaya mukanya dikembalikan lagi, lezatnya makanan dikembalikan lagi, tapi dosanya tidak. Jadi dosanya tetap diambil oleh malaikat terus dibuang. Alhamdulillah ngurangi dosa. Jadi saya dikasih sakit ini, alhamdulillah dosaku hilang sidik-sidik. Meskipun malam ini harus ngaji ya, saat nyampe temanya mumpung permainan. Jadi Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Ini tema kelihatannya santai, tapi seperti tema-tema sebelumnya, hasrat untuk bermain itu sifatnya fitri, khususnya terhadap semua yang berhubungan dengan dunia. Nanti ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan bahwa dunia ini memang sifatnya adalah laibun walahun, humor dan main-main. Nah, manusia sebagai bagian dari dunia pasti punya karakter itu. Cuma nanti dalam analisisnya para filosof ternyata main-main itu tidak sekedar main-main, tapi dia juga serius, eksistensial, berhubungan dengan hakikat hidup kita. Nah, nanti kita lihat ya pelan-pelan seserius apa yang namanya permainan. Ya, oke, kita awali dari quote ini. Quote ini kalau di Indonesia populer sekali, tapi bahasa Indonesianya all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi hidup kita ini sebenarnya main drama. Ya meskipun kalau dari wajahmu pasti bukan drama Korea. Iya, wajahmu Jawa ya main drama ini ketoprak lah ya, wayang wong ngono. Pasti bukan drama Korea. All the world's a stage itu dari naskah dramanya Shakespeare yang judulnya As You Like It. Kapan-kapan ya kita bahas Shakespeare di sesi Pujangga. Dulu pernah kita ngomong Pujangga, mungkin kapan-kapan kita ngomong lagi. And all the men and women merely players, dan semua orang laki-laki dan perempuan
itu sebenarnya hanya para pemain. Kita ini para pemain. They have their exit and their entrance. Kita itu ada masa keluar panggung, ada masa masuk ke panggung. And one man in his time plays many parts. Dan seseorang sesuai zamannya, sesuai waktu tampilnya dia di panggung, memainkan banyak babak. His acts being 7 ages. Dan acting kita itu kalau menurut analisisnya Shakespeare itu ada di 7 abad. Ya kayak main drama 7 babak. Itu sebenarnya panjang, nanti uraiannya kamu cari sendiri naskah dramanya. 7 babak itu nanti yang pertama infant, bayi. Kemudian boys school. Boys school itu anak sekolah. Terus the lover. The lover itu ABG yang baru jatuh cinta pertama. Cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Ya kan, kenapa disebut cinta monyet? Karena pacarannya di kebun binatang. Ini versi the lover. Setelah the lover, the soldier. The soldier ini tipe pekerja keras. Mulai, kalau ini kan cinta-cintaan terus kerja. Terus selanjutnya setelah soldier justice, ini orang yang mulai mikir kebijaksanaan, orang mulai mengejar falsafah, orang mulai mengejar makna hidup. Level justice. Setelah justice the pantalon. Jadi pantalon itu bajunya orang tua itu yang sudah mulai menua. Jadi ini tapi sudah mapan, sudah matang. Dan sesi paling akhir adalah second jildis. Jadi anak-anak jilid 2. Sampai ke fase kayak bayi lagi. Giginya habis, kemudian penglihatannya mulai kabur, tenaganya mulai habis. Kayak bayi yang diranjang saja, nanti akhirnya juga diranjang saja. Ya kalau kamu pengen ngerti fase terakhirmu apa, pakai face up itu yang sekarang. Cuma kalau bayi lucu, tapi kalau kamu di face up kan jelek. Kamu takut sendiri lihat dirimu berapa puluh tahun yang akan datang. Jadi kita main di 7 age, 7 babak kehidupan kita. Itu versinya Shakespeare. Jadi kita hidup ini sebenarnya main drama. Dari acting ke acting. Mungkin malam ini kamu main sebagai jamaahnya ngaji, pendengarnya ngaji, jadi murid. Tapi begitu pulang ke kamar mungkin kamu ganti. Wow, saya sudah dapat materi nih. Yang nggak berangkat tak ceramai, sini tak ceritain. Loh, castingnya ganti sekarang. Kamu tadi murid, sekarang jadi guru. Nah itu casting. Oke, jadi all the words a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Makanya tidak harus dianggap terlalu serius, tapi juga aktingmu juga jangan main-main. Kalau kamu main-main nggak dapat piala citra nanti, nggak dapat Oscar. Syukur-syukur aktingmu kelas dunia. Ngerti ini sidik-sidik kayak tadi, tapi bisa ceramah luar biasa tentang permainan, bisa dikembangkan luar biasa, berarti aktingmu apik. Jadi kita ini sebenarnya dari acting ke acting. Di situ nanti kita belajar tentang bermain. Oke, kita awali ya dengan variabel-variabelnya playing. Jadi bermain itu ciri pertama adalah serius dalam ketidakseriusan. Begitu kamu tadi saya bilang dunia ini panggung sandiwara, kan rasanya tidak serius, tapi kamu harus serius. Sepak bola itu main-main, itu kan tidak serius, cuma main aja kok. Kalau sekedar rebutan bola kan beli aja bola yang banyak, nggak usah rebutan. Tapi kan itu main-main, makanya direbut. Tapi kamu harus serius. Kalau tidak serius, ya kalah. Sama-sama actingnya kan jangan acting jadi orang yang kalah, jadi yang menang. Itu kan serius dalam ketidakseriusan. Yang kedua bebas, sukarela.
Nanti ada uraiannya. Ciri main-main itu kan tidak bisa dipaksa. Tidak mau sepak bola kok dipaksa main sepak bola, sudah kacau, mesti tidak karu-karuan. Tidak mau catur kok dipaksa main catur, wes. Nanti harusnya langkahnya L jadi X. Wong ya tidak mau, biar permainannya rusak. Sukarela. Yang ketiga, permainan itu biasanya tidak cukup jasmania. Jangan dikira permainan acting itu cuma aktivitas jasmania. Inteleknya juga main, imajinasinya juga main. Dulu kalian kecil sering main di luar macam-macam itu kan juga tidak cuma jasmania. Bahkan sekarang banyak permainan yang justru jasmaniahnya paling sedikit. Main lewat gadgetmu, lewat HP-mu, itu kan jasmaniahnya paling sedikit. Yang olahraga cuma jarimu. Kamu cuma melungker di kamar, tapi ayo olahraga lari. Ini sudah lari nih pak, sudah ya waduh wae. Yang gerak cuma jempolmu, jasmanianya dikit, intelek, imajinasinya main. Tapi kalau permainan anak-anak zaman dulu kan jasmaninya banyak. Sekarang mungkin sudah jarang anak-anak malam-malam main di luar, itu kan tidak ada. Yang di luar malah yang tua-tua. Loh ya kan, yang anak-anak itu dulu ada terang bulan itu pada keluar main. Sekarang kan tidak nunggu bulan, kan sudah terang di luar itu. Tapi anak-anak sudah tidak ada yang main di luar, sudah pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Itu playing. Kemudian efek menyenangkan. Orang main itu kan mesti senang. Makanya kalau hidup ini panggung sandiwara, rugi kalau kamu sumpek. Wong main itu yang dicari kan efek menyenangkannya. Bahagialah kamu main catur, main sepak bola, main petak umpet, main opo wes kan itu nyari seneng. Maka orang itu bermain untuk mencari seneng. Jangan main yang tidak enak, yang terus kamu sumpek. Seandainya kok kamu ketemu cerita yang tidak enak, kisah yang tidak enak, anggap saja itu acting. Begitu kamu ada masalah besar, tidak apa-apa, itu cuma acting aja. Kan castingnya kebetulan jadi iya, anggapan castingmu sedang casting sedih, kan itu aja. Wong ini permainan, dia lagi casting seneng. Kalau ada kamu pas tidak punya duit sama sekali, temenmu uang banyak, enggak, ini castingnya aja. Ini cuma sandiwara, biar kamu nggak terlalu sumpek. Nah, itu ada efek menyenangkan dalam hidup, dalam permainan itu. Kemudian yang terakhir, prosesnya yang bisa dinikmati. Sepak bola itu kalau kamu hanya lihat hasilnya kan tidak seru. Yang seru itu mainnya. Berapa tadi malam? 3-0 selesai. Tidak enak. Yang enak itu kamu melekan nonton sambil ada tegangnya, ada menikmati prosesnya. Syukur-syukur kamu main sendiri. Itu lebih nikmat daripada cuma nonton. Kenapa? Nikmatnya beda. Kalau komentator bisa ngomong apa aja, bisa jebret-jebret tendangan LDR, bisa macam-macam ngomongnya. Tapi kan yang asyik itu prosesnya, tidak sekedar hasilnya. Kalau sekedar hasilnya, TV nggak perlu bikin live siaran langsung sepak bola, tinggal dia tenang aja besok tak umumin hasilnya berapa gitu. Enggak, yang enak main itu prosesnya. Kalian main jadi mahasiswa itu kan yang asik itu menikmati prosesnya. Kalau sekedar yang penting kan gelar sama ijazah, apa hasilnya? Ya beliau aja selesai. Bikin aja print sendiri ijazah kan selesai. Walau yang sekarang kurang canggih apa kamu bikin gitu-gitu. Jadi enggak, hidup ini nikmati prosesnya. Sakit nikmati prosesnya, sakit dari ngereges sedikit, badan panas, demam, terus itu kan gitu. Dinikmati, terus ada tahap-tahapnya. Kamu jadi apapun nikmati prosesnya dalam permainan hidup. Justru seninya ada di situ. Kalau di teologi kan hasil itu urusannya Allah, proses yang ada dalam kuasa kita. Maka nikmati prosesnya.
Gimana sakitnya kamu bikin makalah, harus melekan malam-malam sampai begitu pagi belum selesai, harus masuk kelas, terus terpaksa bohong sama dosennya, printer saya rusak pak. Kemudian, nah itu kan ada seninya. Besok kamu bisa cerita ke anakmu, oh bapak dulu waktu kuliah gagah berani loh misalnya. Ada tugas nggak dikerjain aja berani masuk bapak, masa kamu nggak berani? Nah itu kan ada. Ada yang diceritain, ada prosesnya. Wong cerita kuliah, cerita belajar itu kadang-kadang kan yang terkesan di kepala kan yang aneh-aneh. Kamu dijewer dosenmu, dipukul dosenmu, itu kan malah jadi kenangan. Dosen yang kejeng-kejeng malah jadi kenangan. Apa? Prosesnya asik. Nikmati saja prosesmu. Jadi main itu dia bebas, menyenangkan, melibatkan semua aspek tubuhmu. Prosesnya harus kamu nikmati. Dia tidak serius, tapi harus kamu seriusi. Itulah play, permainan. Katanya Plato, life must be lived as play. Hidupmu harus kamu jalani sebagai permainan. Bahkan katanya Plato, you can discover more about a person in an hour of play than in a year conversation. Katanya Plato, engkau bisa menemukan seseorang, wataknya, cirinya, karakternya in an hour of play. Dalam waktu 1 jam kamu bermain bareng itu ya terlibat bersama, dibandingkan hanya ngobrol meskipun itu 1 tahun. Karena kalau dari ngobrolnya orang itu bisa ngomong macam-macam. Saya itu orang baik loh, saya itu orang soleh loh, saya itu tidak sombong loh, itulah cangkeme. Iya, kalau ingin bukti kelakuannya, bagaimana dia bermain. Jadi, yuk kamu kan kalau membesarkan dirimu, saya baik kok pak, saya jujur kok pak, setahu saya tidak pernah bohong kok pak. Ya setahumu, temanmu merasa dibohongi terus. Jadi hidup ini permainan, bermainlah yang cantik. Dan orang itu kelihatan karakternya saat dia bermain. Terlibatlah dengan permainannya, kamu akan tahu seperti apa orang itu dibandingkan dengan a year conversation. Apalagi hanya baca buku biografinya, belum ketemu. Ya biografi kan mesti ditulis yang sukses-suksesnya. Nah, untuk tahu siapa dia, terlibatlah dengan dia. Kalau enggak usah dikomentari tentang siapapun. Kamu enggak kenal, kamu hanya katanya-katanya. Jangankan kata orang, kata dia sendiri pun kalau hanya kata-katanya, bisa iya, bisa enggak. Jangan dibiasakan ngomentari orang yang kamu tidak terlibat dengan dia. Kamu tidak tahu sejarahnya, tidak tahu perjalanan hidupnya, tidak tahu permainan yang sedang dia mainkan. Maka biarkan, tidak usah dikomentari. Wong tidak kenal. Nah, kebiasaan kita sekarang kan apa-apa mbok komentari. Ada cerita apa saja kamu komentari tentang orang yang kamu tidak pernah main sama dia. Makanya kalau ingin paham seseorang, ajaklah dia main. Nanti ada ke sana ya, main yuk gitu. Terus, ya kan kamu sering gitu modusmu. Terus, kalau ini Nietzsche, katanya Nietzsche, in every real man a child is hidden that want to play. Di balik real man yang nanti oleh Nietzsche disebut Superman, itu tersembunyi anak-anak yang ingin bermain. Maka manusia sejati itu, seorang Superman itu tidak selalu kelihatan sangat serius. Dia bisa iseng, dia bisa santai, dia bisa main-main, tapi dia berkuasa. Apa yang dia inginkan, dia mau berjuang dan mau memenuhi. Itu cirinya real man kan? Superman-nya Nietzsche. Jadi dibalik
manusia sejati itu ada anak-anak yang ingin bermain. Maka kalau ada orang yang kok hidupnya serius terus, tidak ada santai-santainya, sesekali rekreasi main apalah, guyon apalah, kok serius terus, berarti dia tidak sejati sebagai manusia. Kehilangan fitrahnya beberapa, kayak fitrah kemarin kan homo ridden, seorang itu bisa tertawa, bisa santai. Kalau hari ini homo ludens, orang itu sekali-sekali bermain. Jadi in every real man a child is hidden that want to play. Jadi kalau ada temenmu kok tiba-tiba usil, nggak usah marah, oh ini anak-anaknya baru muncul. Ya, kalau usil itu anak-anaknya baru muncul. Kan kamu sering kan kadang-kadang usil, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti temannya di depan ditendang, oh sorry ya ngantuk misalnya. Padahal tadi ya niat, itu anak-anaknya yang sedang keluar. Nggak apa-apa, yang manusia itu memang kadang begitu, ada isengnya. Nah, temannya mau nulis pulpennya didelek, itu kan play, ingin bermain. Jadi ini insting dalam diri manusia, yaitu insting untuk bermain. Oke, kita mulai belajar teori sekarang. Teori-teori klasik tentang permainan. Nanti ada teori-teori modern. Nah, ini dari para tokoh, kebanyakan psikolog. Kalau yang teori klasik, yang pertama ada teori dari Spencer. Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller dari Jerman. Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan? Nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam. Itu karena energi lebih, butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu kok tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak, dia ini ngapain ya enaknya, itu. Jadi kalau ada temenmu kok tanya, ini ngapain enaknya, jawabannya kok jangan, kalau gitu kita belajar aja lah. Mesti enggak, itu maunya dia pengen bermain. Jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius. Permainan itu muncul karena ada surplus energi. Malam-malam masih belum waktunya tidur, nggak ngerti apa. Terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa, nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa. Kenapa? Surplus energi. Ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya. Kalau orang sudah capek, nggak punya energi, ya ngapain? Diam-diam main sepak bola yuk ya. Kalau capek, nggak mungkin dia mau sepak bola. Jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain, karena energinya lebih. Nah, cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main tidak mau, jawab saja energiku habis. Butuh ya. Kalau mau ngajak aku main, traktir dulu biar energinya balik. Kalau langsung main tidak kuat aku, kan gitu. Itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini di mana-mana dikenal ya, rekreatif teori Lazarus. Katanya Lazarus, ya main itu dalam rangka relax, rekreasi. Hidup itu ya tidak cuma isi, kadang-kadang juga kosong. Kalau pakai teorinya Demokritos itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan kan gitu. Hidup juga begitu, dia sempurna kalau ada seriusnya, ada santainya, ada kerja kerasnya, ada istirahatnya. Minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius ya kadang-kadang humor. Kalau humor terus, hidupmu ya tidak karu-karuan. Serius terus ya kacau. Jadi lengkap. Nah, permainan ini bagian rekreatifnya. Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa, cari permainan. Kalau kamu kok misalnya HP-mu kok dipakai ngaji, terus wah saya kok
capek pak ngaji terus, ya sekali-sekali game. Jangan dibalik, main game terus capek pak, ya sekali-sekali ngaji. Ya. Jadi rekreatif itu komplementernya, pasangannya serius. Jadi permainan itu, anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah, begitu pulang dia butuh main, rekreatif. Jangan pagi sekolah, siang les, malamnya ngaji, kemudian habis tenaganya, dia tidak menikmati hidupnya, serius terus. Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus, jalan-jalan terus. Orang itu butuh piknik, iya, tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa dipakai piknik terus? Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah itu rekreatif teori. Yang punya teori Lazarus. Yang nomor 3, kalau ini Karl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karl Gross namanya anticipatory theory. Semua jenis permainan, katanya Gross, itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan, yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya ada hikmahnya, kalau bahasanya filsafat, ada manfaatnya. Di balik permainan itu ada skill-skill, mungkin fisik, mungkin mental, yang diperlukan untuk masa depannya. Ada permainan catur misalnya. Oh, itu kan latihan mikir, latihan strategi. Besok di masa depan kita butuh itu. Itu namanya anticipatory theory. Ada permainan sepak bola, oh ini latihan, siapa ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan. Misalnya ada main apa wis zaman kecil dulu, main petak umpet sembunyi-sembunyian. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi maling. Ya mungkin itu latihan, siapa tahu besok jadi polisi beneran. Ya, itu anticipatory teori. Jadi ada rahasianya. Skill itu yang ditanamkan, kalau ditanamkan tidak secara serius, tegangkan bisa lebih masuk. Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu, waktu kecilnya main kelereng gitu kan, sobat ngerti besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Loh itu kan rumusnya sama tuh, memasukkan ke lubang kan itu aja. Loh itu kamu sudah dilatih, jadi besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu anticipatory teori. Yang terakhir, di dunia klasik ada teori rekapitulasi. Jadi recapitulation teori, yang punya teori Stanley Hall. Kalau ini kebalikannya. Jadi permainan yang kita bikin hari ini itu sebenarnya warisan dari nenek moyang, mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya. Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya. Sementara hari ini kakimu nggak terlalu banyak dipakai. Keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan. Ada lomba lari, sepak bola, macam-macam. Jadi itu insting. Di Indonesia misalnya ada lomba, kalau 17-an itu panjat pinang, itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa. Sekarang pohonnya sudah mulai habis. Nah, insting untuk naik, naik apa ini enaknya. Sudahlah bikin lomba panjat pinang itu. Lampiaskan hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dilumuri uli itu. Nah,
Itu namanya recapitulation theory. Warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan. Nenek moyangmu dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang tidak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya. Itu kan kayak kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation teori. Jadi ya termasuk peta umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. Akhirnya sekarang tidak ada yang ngejar, ya sudahlah, mainlah peta umpet misalnya. Itu recapitulation teori. Yang punya teori namanya Stanley Hall. Ini menarik. Silahkan yang mau meneliti permainan tertentu, jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada, zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah, terus kita sambil pakai pecahannya genteng. Itu mungkin agak primitif. Itu mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu, terus diloncat-loncati. Itu bisa recapitulation teori. Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin recapitulation teori. Insting primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga ada. Jadi mungkin itu termasuk insting dari nenek moyang kita untuk kali ini teori klasik. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa orang itu bermain. Yang pertama kelebihan energi, yang kedua kebutuhan akan rekreasi, yang ketiga rekapitulasi tadi, kemudian sebentar, yang keempat antisipatori. Kalau ini yang teori modern. Sebenarnya mungkin setiap teori melihatnya tidak harus yang klasik itu sudah out of date, tapi yang klasik bicara pada zamannya. Ketika jenis permainan ya itu. Sementara yang modern, para filosof membicarakan juga jenis permainan pada zamannya, ketika perubahan sudah luar biasa. Yang terkenal pertama di dunia modern permainan itu dari psikoanalisis. Katanya para filosof psikoanalisis, permainan adalah media untuk melepaskan emosi-emosi dalam diri dan mengatasi pengalaman traumatik. Jadi kalau banyak emosimu terpendam yang negatif itu kan merusak hidupmu. Kalau ingin melampiaskan, cari permainan. Jadi bikin permainan yang hasrat dalam jiwamu terpenuhi. Kalau misalnya kamu saking panasnya pengen maki-maki orang, ya daripada ini tidak terlampiaskan, ikut aja lomba debat misalnya. Itu kan kamu bisa ngeritik sak kapoke, kan tidak ada berani orang marah-marah kamu. Loh, ini cuma lomba kok. Iya kan? Kalah juga tidak apa-apa, yang penting puas kamu bisa maki-maki. Itu contoh bahwa permainan itu katarsis. Jadi dia untuk menyelamatkan biar tidak meledak dirimu ini. Ada banyak problem, banyak masalah, mainlah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukuli orang, ya sudah, olahraga aja tinju. Ini kamu bisa bebas mukuli orang. Kalau kamu pengen nendangi orang, ya sepak bola boleh. Pengen ngeplaki orang, bisa main volley. Kalau pengen itu namanya pelampiasan katarsis. Itu kan kamu bisa ngeplak sak kapoke, bisa sak keras-kerasnya seitunya. Nah, itu katanya orang psikoanalisis itu menguntungkan secara psikologis. Jadi ada jalan untuk
melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa kan, banyak masalah yang masalahmu itu apa sih? Tidak tahu saya, tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku lihat sini. Sudahlah olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa, sampai kamu keringetan, sampai capek, energimu habis, biasanya terus lega. Nah, itu teori psikoanalisis. Yang kedua, teori kognitif. Kalau ini sangat psikologi, katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia. Setiap anak, setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri. Jadi teorinya itu, yang ini jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil ya kasih bola kecil, biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional kayak Ronaldo, kayak Messi. Kasihan dia. Biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi, semakin besar lagi beda lagi, beda lagi. Ini teori kognitif. Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya, semuanya Mobile Legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua mainnya bodoh, PUBG, Mobile Legend. Itu enggak level, harusnya level. Yang kecil itu main apa dulu, yang besar main apa dulu, yang itu loh. Jadi biar mengikuti perkembangan itu secara kognitif. Ya kayak nonton film, kalau kamu dulu kecil sukanya Doraemon dari Jepang, sekarang mungkin sudah besar film Jepang yang lain yang kamu suka. Loh. Ya normal, masuk kamu masih suka Doraemon. Oke. Kok banyak yang ketawa, berarti langganan semua. Terus itu perkembangan kognitif. Jadi butuh permainan yang berbeda sesuai levelnya, dan ini harus diikuti sebagai manusia yang normal. Terus yang ketiga, permainan itu masuk teori belajar sosial. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online. Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain, sepak bola bareng-bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu tapi FIFA-nya FIFA game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan, teori belajar sosial. Kadang-kadang masyarakat itu menanamkan norma-norma sosial lewat permainan-permainan. Zaman dulu para wali itu merancang beberapa permainan anak-anak, lagu anak-anak. Maknanya dalam, luar biasa. Ada main yang konotasinya membangun kerjasama, ada yang membangun kerukunan, ada yang permainan yang konotasinya cermat menghadapi gerakan orang lain, macam-macam. Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini. Makanya mumpung ini mahasiswa mungkin ada yang KKN, hidupkan lagi di tempatmu KKN permainan-permainan zaman dulu. Itu kalau kamu juga bisa. Ya, kalau tidak bisa ya latihan, hidupkan lagi itu. Di permainan tertentu itu banyak. Sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi.
Tapi yo mahal bayarnya di hotel-hotel. Ngapain kamu harus bayar mahal? Bisa kamu lakukan di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu, depan rumahmu. Besok pagi kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu itu. Ibu kosmu diajak nanti. Loh iya, loh itu teori belajar sosial. Nanti kamu jadi akrab kan sama ibu kosmu. Selama ini kan cuma urusan nagih bayar kos-kosan. Nah sekarang besok ibu kos Kastio misalnya, ibu kos kan bisa begitu. Oke, ya biar akrab nanti kan kalau kamu telat bayarnya kan bisa dimaklumi. Sepak bola kan kayak gitu. Oke, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan. Lihat mahasiswa main sepak bola. Terus ada dosen, wah mahasiswa saya itu saya tidak tahu bisa menang apa enggak. Wong sama dosennya aja kalah. Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak. Karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen. Jadi kalau dia mau kok dosennya ngerebut, ya monggo Pak bolanya. Ya, itu kan sama dosennya. Oke, berarti dia masih menjaga adab. Oke, itu teori belajar sosial. Ada yang terakhir, kalau ini hari ini banyak, teori kompensasi. Ini ketika permainan jadi sangat serius. Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius. Sepak bola misalnya, itu kan kalau kamu ingin hidupmu nyaman, jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain golf profesional, ini terus jadi serius. Jadi misalnya anak-anak latihan nari itu sebenarnya kan permainan, tapi kemudian ada yang jadi penari, yang ini jadi profesi. Nah, ini namanya teori kompensasi. Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya, tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu. Mungkin bisnisnya, ekonominya, mungkin pokoknya di luar yang semula hanya menyenangkan saja. Nah ini namanya teori kompensasi. Dicari kompensasinya, tidak sekedar permainannya. Nah itu teori hari ini. Jadi orang bermain itu, kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali? Biar besok jadi pemain bola profesional. Jadi mengejar hidup yang serius lewat jalan main-main. Namanya sepak bola. Kan ada sampai supporter bola itu saking sayangnya sama klubnya dibelani tawuran, dibelani ada yang sampai bunuh diri ketika klubnya kalah, macam-macam. Ini sudah masuk teori kompensasi. Tidak sekedar melihat permainannya. Kayak film itu kan acting biasa, itu kan main-main. Tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian, penontonnya harus sekian juta dan seterusnya. Jadi aktor terus jadi profesi. Nah itu namanya teori kompensasi. Yang semula main-main terus jadi serius. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi teori-teori bermain. Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya. Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda. Beliau nulis buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu ya sama, homo itu manusia, ludens itu bermain. Jadi manusia sebagai makhluk yang bermain. Kalau minggu lalu Homo Ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa. Kenapa Huizinga nulis Homo Ludens? Karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat dunia infotainment. Terus dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle, masyarakat tontonan, ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa, infotainment, digital games kan.
Jadi di semua aspek hidupnya manusia unsur permainannya sangat kelihatan. Makanya muncul istilah homo ludens. Apa-apa diatur permainan. Bahkan nanti belakangan muncul namanya homo festivus. Homo festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta. Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura. Nanti ada orang tabrakan, kamu juga akan bikin hura-hura, dikerubung rame orang nonton. Yang nolong mungkin hanya 1-2. Ada bencana jadi tontonan. Ada manusia itu apa-apa jadi festivus. Gunung meletus, besok orang pada ke sana. Kenapa? Nonton gunung meletus. Itu festivus. Kita suka pesta pora, suka hura-hura. Nah, katanya Huizinga, manusia itu memang ciri eksistensialnya ludens, melengkapi 2 ciri sebelumnya. Manusia kan dikenal ada homo faber sama homo sapien. Homo sapien berpikir, faber bekerja, ludens bermain. Jadi hidup ini ya mikir, ya kerja, ya main. Thinking, working, playing. 3-tiganya harus ada biar lengkap. Nggak mikir bukan manusia. Nggak working ngapain jadi manusia. Nggak playing serius amat jadi manusia. Jadi 3 itu ya. Thinking, working, playing. Jadikan itu rumus nanti. Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum, sudah working apa belum, sudah playing apa belum. Jangan-jangan hari ini saya masih hanya playing saja Pak, workingnya belum. Saya sudah thinking Pak, tapi workingnya nanti. Nah itu silahkan kamu cermati dirimu. Katanya Huizinga, manusia itu ya working, ya thinking, ya playing. Itulah teori homo ludens. Hakikatnya apa? Itu hakikat kebenaran menurut Huizinga. Permainan, katanya Huizinga, dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa? Semuanya. Bangku ini, flash disk ini, laptop, mikrofon, itu kan ada karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan. Kenapa panjangnya dibikin sekian, kemudian aturan mainnya bagaimana, kok ini besar sekali, yang ini nggak dibikin besar juga. Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya, logika permainannya. Masyarakat bikin budaya apa, itu kan ada unsur playingnya. Tinggal berdoa saja di model macam-macam. Coba sekali-sekali kayak 2 minggu yang lalu, jenisnya doa, gayanya orang berdoa, pelembagaan doa, itu kan semuanya playing. Sebelum budaya lahir, unsur playing ini mendahului. Ngaji ini kan ada unsur playingnya. Kita mulai jam 8 ya, nanti diakhiri jam 10. Parkirnya jangan di situ, diatur di sana. Itu kan, ini kan kita sedang play, sedang bermain. Emangnya kalau nggak jam 8 apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah itu sudahnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homo ludens. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya ada permainan, yang tidak ada cirinya. Permainan itu. Permainan bukan berarti tidak serius, tapi ada unsur ludiknya, ada unsur mainnya.
Terus, nah, unsurnya permainan itu secara umum dua. Sesuatu disebut permainan itu isinya dua, eros sama agon. Ini dua dewa Yunani. Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunaninya Cupid, anaknya Afrodit yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Afrodit ini wanita paling cantik kabarnya. Cuma terus ada saingannya namanya Psyche. Psyche ini banyak orang bilang lebih cantik dari Afrodit. Terus Afrodit merentah anaknya. Psyche ini dihukum saja panah orang paling jelek, biar Psyche jatuh cinta sama orang paling jelek ini, biar Afrodit tidak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau manah Psyche ini, panahnya nyerempet dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Psyche. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Oh, nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai males-malesan, tidak kompetitif, nah, kamu perlu ngasih sajen dewa Agon. Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah, permainan itu mix antara Agon sama Eros. Menyenangkan, membuat orang suka, cinta, nek basa Jawa ini demenake, plus Agon, semangat. Bermain itu kan gitu, kamu seneng dan semangat. Kok permainan tidak ada senengnya, tidak ada semangatnya, itu berarti belum permainan. Kamu pasti tidak sukarela menjalankannya. Jadi permainan itu harus ada unsur Eros sama Agon. Baru di situ ada ludik. Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini dua unsur permainan. Ini saya agak cepat, materinya masih banyak. Jenis permainan kalau ini Jos filosof Belanda juga. Mimikri, Agon lagi pakai nama itu, Alea sama Illings. Jadi satu di antara empat. Mimikri itu pura-pura. Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film kalau menggunakan semangat, oh itu sebenarnya tidak asli Pak, tidak kan tidak asik. Asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika, nah tidak masuk akal itu Pak. Ya tidak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang tidak asli, itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk kamu pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti tidak jadi main. Itu mimikri. Kalau yang kedua Agon. Agon tadi ya pertandingan, perlombaan, kuis, kontes. Idol itu Indonesian Idol, American Idol itu Agon. Kemudian Alea.
Alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian. Kalau kamu itu alea. Games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja, terus kamu tiap hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu Pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang, pingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus. Terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi, ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Sopo ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa? Pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan. Namanya alea. Sopo ngerti untung. Oke. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa wis yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu juga siapa tahu dapat, terus kamu wiritan terus. Nah itu semangat alea namanya. Akon ada enggak Pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya, ada. Mimikri, yo ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan. Illings, illing itu kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya illings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju, itu illings, keras. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu, itu namanya illing. Jenis-jenis permainan. Jadi ada 4: mimikri, akon, alea, sama illings. Ini katanya filosof Belanda. Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main, tidak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity. Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius tadi, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang alam main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur kok yo ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis raketnya ndak ada, ya sudahlah ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu.
Jadi bebas, tidak ada. Lo kok pakai endong, bid'ah itu tidak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, tidak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if. Jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Romeo permainan, kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real, tidak apa-apa. Sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senangnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, kayak dewa wisan. Oh itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke. Terus ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya. Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Yo kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasimu masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas.
Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasitnya nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah berit selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola nggak apa-apa, nggak ada yang teriak penalti, penalti. Oh sudah bubar, ya sudah nggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Gitulah. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya. Di luar itu jangan. Tinju misalnya, ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya, di bawah jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya, itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu, itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi ya wong memang lomba di ruang dan waktunya pas, tapi di luar itu tidak boleh. Wong kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodonnya musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana. Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Oke, playing rules, ciri keempat. Ciri kelima, permainan itu autotelic. Autotelic itu self-purposeful. Self-purposeful itu manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar permainan. Jadi permainan itu hasilnya apa? Perasaan, pengalaman para pemainnya, bukan dampak medisnya. Misalnya kalau kamu ikut tinju, badanmu mesti kotak-kotak. Atau itu kan dampak kesehatannya, bukan sosial, finansial. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, kamu pasti kaya. Bukan itu sebenarnya intinya. Terdapat pada apa? Ludic experience. Ludic experience itu pengalaman permainannya. Ludic experience itu apa? Fluctuation, modulation of a stream of emotion and experience. Oke, bahasa Inggris ini. Jadi arus emosi, gelombang emosi yang turun naik. Exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of move and counter move, release, victory, glory. Ini kan kita rasakan dalam permainan. Wis gampang-gampang ini kalau kamu nonton sepak bola itu kan, kadang jengkel, kadang marah, kadang misuh, kadang teriak-teriak gembira, kadang. Loh, permainan itu di situ nikmatnya. Kayak main bulu tangkis itu ada ya, itu kan serunya itu di situ. Kan tidak enak main kok sambil diem aja sambil ya sudah kan tidak seru. Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada, itu seru. Jadi justru tujuannya permainan itu di situ.
Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti terus kamu seneng, dikasih skenario baru yang menyenangkan terus kamu seneng. Jadi autotelik, nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu seneng terus, enak terus, tidak ada gelombangnya juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana sela-sela hidupmu ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya, kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng Pak, saya harus ketawa. Tapi bagian ini agak mules saya Pak, saya agak sumpah. Tapi bagian ini pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya, tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya kamu nonton film tokoh antagonis apa protagonis itu kan macam-macam. Kalau dia protagonis awalnya susah-susah, nanti begitu dia seneng filmnya selesai. Kalau dia antagonis seneng terus, begitu dia susah filmnya selesai. Kamu milih yang mana? Mungkin ada naik turunnya hidup ini. Nah itulah cirinya purposeful. Puncaknya apa? Ekstasi personal. Apakah ekstasi itu individual, hanya satu orang yang ngalami, atau kolektif sekelompok orang, atau massal sangat banyak orang, atau global semua orang? Saya sendiri yang senang hari ini Pak, boleh. Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya senang Pak karena menang kemarin, boleh. Pokoknya itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses. Jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Terus kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan dari Simon Sinek. Simon Sinek ini motivator, pengarang, British American. Jadi dia melihat gayanya orang hidup. Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? Kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang. Gimana caranya? Apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun. Nah, itu finite game. Jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek. Tidak berpikir jauh ke depan. Itu orang yang bermain secara terbatas, hanya ingin sukses hari ini. Pokoknya saya harus dapat dia Pak, caranya apapun. Tidak bisa jalur verbal, ya jalur non formal. Tidak bisa ya jalur spiritual. Tidak bisa ya jalur. Pokoknya itu aja yang dalam pikiranmu biar segera kamu sukses. Ini orang yang gaya hidupnya finite, terbatas. Hanya penglihatannya hanya dibatasi oleh itu, tidak melihat ke depan. Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah tidak apa-apa, yang penting saya belajar, besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ini orang yang ada dalam gaya infinite game.
Jadi permainan yang tidak terbatas. Orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain. Ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku. Tapi orang yang finite game, dia ingin pokoknya menang, dan setelah pertandingan selesai dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite, itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah, tidak apa-apa. Tidak ngejar ranking, tidak pusing siapa nomor 1, ranking pertama siapa, lulus cum laude tercepat terbaik siapa, peduli amat. Fokus utamanya apa? Aku berkembang lebih baik terus. Saingan utamanya, musuhnya biasanya siapa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang orientasinya panjang itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus menerus, dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor 2 yang finite, yang terbatas. Ini orangnya pingin cepat menang, ambisius, pingin jadi nomor 1, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa mengorbankan apapun, yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang seusia saya sudah penyakitnya panen macam-macam. Kenapa? Mungkin dulu, mungkin waktu mahasiswa dia sangat serius belajar, melekan tiap hari, ngejar target ini, target itu. Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan. Pokoknya gawenane ngopi, melekan, ngerokok, kemudian kuno gitu, terus dengan begadang, dengan ritme yang sering, kemudian akhirnya apa? Usianya belum terlalu tua, penyakitnya macam-macam. Kayak saya ini watuk, pilek, itu kan biasa. Ini penyakitnya orang miskin nih. Iya, kan penyakit yang level puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Ya. Kalau yang kelas-kelas tinggi tidak kuat bayar. Oke. Akhirnya apa? Modalnya banyak hilang di awal, tidak bisa jangka pak. Iya, dia sukses sekarang, tapi tidak lama, tidak bisa menikmati. Kemarin tidak bisa makan enak karena tidak punya uang. Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit. Akhirnya sepanjang hayat tidak bisa makan enak. Strateginya keliru. Kenapa? Dia mengejar kemenangan jangka pendek, seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat. Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik cum laude itu penglihatan jadi gelap. Iya, padahal kadang-kadang setelah lulus ijazah ya nganggur. Kerja yang dikerjakan apa, ijazahnya dibawa kemana. Oke, jadi maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang. Ngapain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah, terus tidak bisa main lagi. Yang penting sekarang harus menang. Kaki patah juga tidak apa-apa, jangan. Kalau kakimu patah tidak bisa tanding lagi, kamu hilang nanti, ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang. Jadi itu katanya Simon Sinek. Oke, nah
Malam ini saya bawa beliau, filosof Indonesia, Bapak Profesor Driyarkara. Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filsafat Manusia. Filsafat Manusia itu kumpulan tulisannya. Ini sebenarnya semacam puisi, cuma saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu. Jadi kalimatnya unik. Kalau dibaca yang pertama, bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Hidup ini permainan memang. Mau tidak mau kita harus bermain. Tapi jangan cuma main-main. Seriuslah. Terus mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Susah ya. Main dengan sungguh-sungguh susah. Permainan jangan dipersungguh itu. Wong ini bermain kok, ngapain sampai kamu sebaper itu? Loh, biasa aja lah wong ini permainan, tapi serius main. Itu maunya beliau Pak Driyarkara. Jadi ayo kita serius. Sepak bola ya, ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak senangis itu, ndak sesedih itu, biasa aja. Wong ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa, wong permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Oh, ayo, bingung gue latihan jadi filosofi ya gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. Begitu kamu sungguh-sungguh bermain, menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Nah ya, sebagaimana permainan yang dipersungguh, dia tidak sungguh lagi. Jadi permainan yang dipersungguh itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, wong itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh, meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh. Semakin dalam kamu bermain, berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain, menunjukkan kamu semakin tidak sungguh-sungguh. Pikirin dewe ning kamarku. Ayo. Terus, mainlah dengan eros, tapi jangan mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tapi jangan mau dipermainkan agon. Jadi dalam permainan, kita yang main, jangan mau dipermainkan oleh permainan. Jadi jangan dibalik, kita yang dibikin susah oleh permainan. Permainan itu kita pengendalinya. Gitu loh. Terus barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan dari permainan. Ayo, susah lagi kamu. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Jadi nantinya akan kebalik, kamu yang dipermainkan oleh permainan. Kenapa? Permainannya kamu permainkan. Nah itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main? Berarti kamu dipermainkan oleh permainan. Ayo, because pokoknya diulang-ulang, diolak-walik gitu kamu tambah bingung. Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah, targetnya bahagia. Jangan mempermainkan kebahagiaan. Orang yang mempermainkan kebahagiaan itu menunjukkan dia belum bahagia. Itu silahkan kamu renungi nanti ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Itu filsafat permainan. Sebenarnya
Selain Homo ludens, ada teori teolog itu, filsafat ketuhanan, ada lagi namanya Deus Luden. Deus Luden itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain dengan kita. Tidak percaya, nanti ada teolog namanya Zalman. Dia tercerahkan ketika lihat anaknya main petak umpet. Dari anaknya main petak umpetnya dia sadar sebenarnya Tuhan itu sedang main petak umpet dengan kita. Kita kan disuruh mencari Tuhan, disuruh mengenal Tuhan, itu kan Tuhan itu kayak sedang sembunyi, terus kita harus nyari. Padahal hakikatnya kan tidak. Kalau kayak anak kecil main petak umpet itu kan, ayo cariin aku, padahal dia ada. Bukan berarti dia hilang. Jadi kalau ada yang tanya, emangnya Tuhan hilang kok dicari? Enggak, Tuhan ini sedang bermain dengan kita. Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi? Itu Deus Luden. Sama nanti ada teori Deus Faber, ada teori kapan-kapan kalau filsafatmu sudah tinggi. Iya mendetak. Kalau masuk ke sini nanti kamu tambah bingung. Yang sekarang masih Homo ludens dulu, manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Loh, kalau Islam tidak cuma memperbolehkan, banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat. Misalnya surat Al-Hadid itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itulah kenapa manusia punya atribut Homo ludens, Homo ridens. Kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini. Wazinatun, manusia itu suka berhias. Di luar manusia tidak ada zina. Watafahurum bainakum, bangga-bangganan. Ini agon tadi. Jadi saling membanggakan dirinya. Watakathurun fil amwal wal aulad. Ini sama. Banyak-banyakan harta, saling membanggakan banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan anak itu maksudnya biasanya yang dibanggakan itu keturunannya. Kalau anak membanggakan orang tuanya, itu konotasinya sama, takasur. Kamasali, ini ilustrasinya Al-Quran. Hidup di dunia ini yang permainan. Kenapa tadi disebut panggung sandiwara? Kamu tidak harus terlalu serius, meskipun mainnya juga harus serius. Karena hidup di dunia ini kamasali waisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarran summa yakunu hutoma. Jadi seperti hujan a'jabal kufara nabatuhu, yang membuat, ingat-ingat ya, di situ kufar bukan artinya orang kafir ya. Kufar di situ artinya petani. Jadi tidak semua kata-kata kafir dalam Al-Quran itu artinya orang kafir, kufar. Jadi kamu tidak apa-apa, dasar kamu kafir, saya memang anaknya petani. Jadi ini kufar. Jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub. Jabal kufaro nabatuhu, karena dia bisa menumbuhkan tanaman. Sumaya hijau, kemudian tanaman itu layu. Fa'tarohu musfarron, kemudian engkau melihatnya warnanya jadi kuning. Sumaya kunu hutoma, kemudian dia hancur. Hidup di dunia itu begitu. Tumbuh, layu, menguning, hancur. Ini kan permainan. Laibun walahun, meskipun manusia membanggakan itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah, tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dan
Bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih, tidak usah baper. Kalau tidak kamu tertipu, biasa saja. Gagal atau sukses biasa saja. Wong ini laibun walahun. Kalau kamu kayak sepak bola itu kalah, ya besok main lagi. Cuma itu saja. Menang ya alhamdulillah syukuran, tapi besok ya main lagi. Jadi itulah laibun walahun. Makanya ayat Al-An'am itu wa mal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia jangan diambil baper, akhirat yang lebih penting. Fokusnya ke sana. Kata-kata terakhirnya afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Kalau pikiranmu panjang, kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang tidak layak untuk dianggap terlalu serius, bisa menipu. Oke. Dan jangan tegang-tegang, wong ini permainan. Makanya ada hadis itu yang saya lupa dulu di sesi apa saya sampaikan, ketika ada salah seorang sahabatnya Nabi yang galau. Jadi beliau ini galau karena namanya Hanzalah. Jadi di hadis itu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhuna fadzakarnar. Kami bersama Rasulullah, terus Rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Qala, katanya Hanzalah, summa ji'tu ilal bait. Terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibyan wala abtul mar'ah. Di rumah, habis di masjid dengar tentang neraka, rasanya ya Allah tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Terus qala fakharajtu. Setelah itu aku keluar. Falako itu Abu Bakrin, ketemu Abu Bakar. Fadzakartu dzalika lahu. Kusebutkan hal itu, gimana ya aku ini, wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi, main-main lagi. Faqala, katanya Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Aku juga melakukan seperti kamu. Saya juga gitu, di masjid kayak tobat-tobat kayak ini, tapi balik gitu lagi. Iya. Falakina Rasulullah. Terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah nafaqo Hanzalah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, nafaqo Hanzalah, Hanzalah ini sudah munafik ya Rasulullah. Dia mengeluh karena jangan-jangan aku ini munafik ya. Kata sudah tobat tapi masih diulang-ulang lagi. Faqala mahu. Katanya Rasulullah, ada apa? Fahabastu fil hadis. Terus aku cerita situasiku. Faqala Abu Bakar, ditambahi sama Abu Bakar, wa ana fa'altu mithla ma fa'ala. Aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hanzalah. Di masjid sudah nangis-nangis tobat, tapi begitu pulang ketemu anak-anak, ketemu istri, ya main-main lagi. Faqala, katanya Rasulullah, ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, saatan-saatan. Nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jadi segalanya ada waktunya. Tidak apa-apa, tidak usah kamu galau merasa terus munafik. Walau kanat takunu qulubukum kama takuna inda dzikri. Kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid, la sofahatkumul malaika. Malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat itu teko wis hatta assalamualaikum fitorik. Nanti malaikat itu dalam-dalam, wah assalamualaikum Hanzalah, bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Ndak, wong kita manusia, katanya Rasul. Ndak apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan. Cari di Sahih Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, innal quluba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Hati-hati yang terlalu serius
yang hidupnya tidak pernah senyum. Sesungguhnya hati itu apabila dia capek, dia jenuh. Apabila dia jenuh, maka dia buta. Jadi jangan terlalu dibuat capek. Harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa dipakai batinmu karena buta. Jadi tidak apa-apa. Ada dimensi main-main dalam kehidupan kita untuk istirahat, katarsis, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius. Oke. Kalau ini Imam Ghazali. Imam Ghazali juga nyuruh khususnya bagi ini dalam Ihya. Harusnya seyogyanya sih. Mungkin karena ini di Jogja saat tulis seyogyanya. Iya. Ya nanti kalau neng Solo sesolonya nanti. Si guru katanya ustadz itu harusnya apa? Mempersilahkan murid untuk bermain setelah usai dari pelajarannya. Bermain dengan permainan yang indah yang mengistirahatkan dari lelahnya bangku pelajaran. Sekiranya tidak lelah dalam bermain, tapi jangan sampai kelelahan gara-gara bermain. Tapi ada istirahat bermainnya. Apabila si guru melarang si anak bermain dan memforsir untuk selalu belajar, sekarang kan banyak anak-anak dipaksa macam-macam. Kalau berangkat sekolah itu kayak tentara mau perang itu. Ransel beratnya luar biasa, bukunya berapa itu kan. Nanti habis sekolah masih ada les, habis les nanti sorenya ngaji, malamnya disuruh tahfidz. Diforsir untuk belajar katanya Imam Ghazali, maka justru akan mematikan hatinya, membatalkan kecerdasannya, bahkan mengajarkannya untuk berlaku curang. Karena anak ini dibebani target macam-macam, kadang-kadang dia ingin jalan pintas, yang penting targetnya terpenuhi. Sehingga akhirnya kita kerja 2 kali untuk cari cara keluar dari problem ini. Makanya katanya Imam Ghazali nanti yang para pendidik, anak-anakmu, muridmu itu jangan diforsir untuk belajar. Ada mainnya juga, tidak apa-apa. Oke, terus kalau ini Josh Bernard, we don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Jadi yang ingin awet muda, sering-seringlah playing, bermain, menikmati hidupmu. Itu jalannya kamu awet muda. Bukan berarti Pak saya sudah tua, sudah gak layak bermain. Kebalik katanya ketika kamu berhenti bermain, kamu akan jadi tua. Kalau kamu sudah sangat serius hidupmu, nanti ketemu apa-apa dinasehati. Hidup ini rasanya ya wis tadi tua, berarti sudah akhirnya kamu tidak bermain lagi. Jadi we grow old karena kita stop playing, kita berhenti bermain. Ya sudah wis tua, berarti tidak layak lagi diajak main. Sudah tidak enak lagi diajak jalan-jalan, tidak enak lagi diajak, berarti kamu sudah tua. Untuk tidak tua apa? Keep playing. Nikmati hidupmu, bermain terus, acting terus. Kalau ini panggung sandiwara, ya bermain yang bagus terus, biar tidak dikasih peran pemain pembantu. Yang sudah tua itu kan dari pemeran pembantu. Kalau sudah masalahnya sudah ruwet, itu baru yang tua datang ngasih nasihat. Atau yang tua bagian belakangan, bagian yang ditabrak terus masuk rumah sakit, anaknya sadar. Itu tugasnya orang tua itu. Jadi grow up. Kalau kamu tidak playing, itu katanya Ini juga quotes, body heals with play, the mind heals with laughter, and the spirit heals with joy. Tubuhmu itu, jasmanimu itu, dia sehat karena bermain. Pikiranmu sehat karena kamu tertawa. Dan spiritmu, semangatmu penuh sehat karena kamu gembira. Jadi hiduplah dengan playing, dengan laughter, dengan joy.
Hidup yang gembira, yang banyak tawa dalam permainan. Jangan khawatir, Pak, apa ada manfaatnya permainan? Pak, ada banyak. Anak kecil itu kan hidupnya yang coklat itu yang kanan. Anak kecil itu kan isinya hidup itu kan playing. Tapi di balik playing ada creating, ada growing, ada exploring, ada loving, ada dreaming. Ini unsur yang kita butuhkan dalam hidup. Ini dimiliki anak-anak, tapi biasanya kalau sudah tua ini hilang. Playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Ingat-ingat ini. Ada tidak komponen ini dalam hidupmu? Kalau ada, kamu akan awet muda, hidupmu kreatif dan menyenangkan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan bahagia terus. Gegeran sebentar bahagia lagi. Ada masalah apa saja dia masih bisa senang-senang bahagia. Jadi playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Bermain, menciptakan, tumbuh, mengeksplorasi, ingin tahu, tertawa dan bermimpi. Orang tua itu kelemahannya biasanya kan tidak punya mimpi sudah. Hidupnya sudah selesai. Mimpinya diberikan pada anaknya. Terus anaknya juga nanti diberikan lagi pada anaknya. Jadi terus imbal-imbalan mimpi sampai 7 turunan. Tidak ada yang terwujud. Jadi lakukan ini, maka hidup kita akan joy, akan bahagia, gembira. Terus kalau bisa di sini, ini Al-Matayin B yang dulu kita bahas di filsafat sejarah. The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. Kalau kita bisa memadukan antara kerja dan permainan, itu sudah puncaknya pencapaian. Kerja itu jadinya tidak berat. Jadi kerja itu jadinya menyenangkan. Maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai berkarakter playing yang menyenangkan. Apakah itu kuliah, apakah itu kerja, jadi apa saja. Kalau enggak ya kerja dan playing ya jalan tapi sendiri-sendiri. Jadi kerja rasanya berat sekali, nek playing tetap dia menyenangkan. Cuma kalau kamu bisa mengintegrasikan work and play, katanya Ahmad Toynbee, itulah supreme accomplishment, pencapaian puncak. Jadi seneng, nggak harap skripsi, nggak harap tesis kalau itu punya kategori playing, menyenangkan. Kalau kamu dikejar-kejar kok terus stres terus gara-gara itu, berarti dia masih work. Nggak ada unsur play-nya. Tambahi unsur play, nanti kamu akan senang. Oke, game over, sudah selesai. Iya. Iya, kalau sudah selesai ya selesai. Sudah, thank you for playing. Sudah selesai, alhamdulillah, sesi malam hari ini tentang permainan. Oke. Minggu depan kita masuk ke bagian terakhir tentang falsafah hidup, pernikahan kalau tidak salah. Ini memenuhi permintaan banyak pihak. Akhirnya ketemu juga dengan tema pernikahan. Oke, saya kira itu ya untuk ngaji malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.